Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Laduni. Sejarah mencatat, Syekh Yasin Al-Fadani merupakan salah satu ulama Nusantara yang sangat dihormati dan disegani di dunia. Ilmunya seringkali dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama di dunia, sehingga namanya terukir dengan tinta emas karena keluasan ilmu yang dicapainya melalui keistiqomahan menekuni ilmu beserta sanadnya hingga di ujung usia. Nenek moyangnya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Syekh Yasin Al-Fadani adalah seorang ahli sanad hadis, ilmu falak, bahasa Arab, dan pendiri Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah Mekah. Beliau juga mendapat kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram Mekah. Beliau bergelar Al-Musnid ad-Dunya atau ahli sanad sedunia. Untuk diketahui, gelar ini tidak dapat disematkan begitu saja tanpa pengakuan yang luas. Sebab, itulah tanda bukti kedalaman ilmu seseorang. Artinya, dengan gelar itu seseorang telah diakui meriwayatkan hadis lengkap dengan sanad. Perhatian kepada sanad ini sangatlah penting, sebab dikatakan bahwasannya sanad adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena keahlian dalam hal ilmu periwayatan hadis ini, maka banyak para ulama di dunia berbondong-bondong untuk mendapat ijazah sanad hadis dari Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan Al-Alamah Sayyid Saggaf bin Muhammad As-Saggaf, salah seorang ulama dan waliullah dari Tarim Hadramaut, sangat mengagumi keilmuan Syekh Yasin Al-Fadani, hingga menyebut Syekh Yasin Al-Fadani dengan sebutan Suyuthi Zamani atau Imam Suyuthi di masanya. Syekh Yasin Al-Fadani pernah juga digelari sebagai Al-Musnid Al-Ashar oleh Sayyid Abdullah Shiddiq Al-Gumari, karena Sayyid Abdullah Shiddiq Al-Gumari menganggap tidak ada lagi di zaman ini yang selengkap Syekh Yasin Al-Fadani dalam hal sanad. Ini menjadi sebuah bukti, bahwa sanad keilmuan para ulama Nusantara bukanlah sembarangan, melainkan sangat luar biasa, sehingga diakui oleh para ulama dunia. Nama lengkap Syekh Yasin Al-Fadani adalah Abu Al-Faidl, Alam Al-Din Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Putra dari Syekh Muhammad Isa Al-Fadani, ulama terkenal asal Padang, Sumatera Barat. Sedangkan ibunya bernama Maimunah binti Abdullah Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani adalah mufti atau pemberi fatwa mazhab Syafi'i di Mekah, dan penulis beberapa literatur khazanah keislaman. Beliau lahir di Mekah tahun 1917 Masehi. Sejak kecil Syekh Yasin Al-Fadani sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, bahkan saat masih menginjak usia remaja, Syekh Yasin Al-Fadani mampu mengungguli rekan-rekannya dalam hal penguasaan ilmu hadis dan fikih, bahkan para gurunya pun sangat mengaguminya. Syekh Yasin Al-Fadani mulai belajar dengan ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Isa. Kemudian dilanjutkan ke Al-Shaulatiyah, guru-gurunya antara lain Syekh Muhtar Usman, Syekh Hasan Al-Masad, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa. Sekitar tahun 1934 terjadi konflik yang menyangkut nasionalisme. Maka Syekh Yasin Al-Fadani mengemukakan ide untuk mendirikan Madrasah Darul Ulum di Mekah. Banyak dari pelajar Al-Shaulatiyah yang berbondong-bondong pindah ke Madrasah Darul Ulum, padahal madrasah tersebut belum lama didirikan. Materi-materi yang disampaikan oleh Syekh Yasin Al-Fadani mendapat sambutan yang luar biasa terutama dari para pelajar asal Asia Tenggara. Syekh Yasin Al-Fadani juga dikenal sebagai sosok ulama yang sering minta ijazah dari ulama-ulama terkemuka, sehingga beliau memiliki sanad yang luar biasa banyaknya. Syekh Yasin Al-Fadani memiliki banyak guru-guru, total guru beliau berjumlah 700 orang lebih. Adapun guru-guru Syekh Yasin Al-Fadani di antaranya Syekh Muhammad Isa, Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Amin Al-Qutbi, Syekh Muhtar Usman, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Umar Bajunaid, Mufti Syafi'iyah Mekah,
Syekh Hasan Al-Yamani, dan masih banyak lagi. Syekh Yasin Al-Fadani merupakan pencetus ide berdirinya Madrasah Darul Ulum Mekah. Seiring berjalannya waktu beliau ditunjuk sebagai Wakil Direktur Madrasah Darul Ulum Mekah. Di samping itu Syekh Yasin Al-Fadani juga mengajar di berbagai tempat, terutama di Masjidil Haram. Rekomendasi untuk mengajar di Masjidil Haram beliau peroleh secara resmi tanggal 10 Jumadil Akhir 1369 Hijriah atau 29 Maret 1950 Masehi dari Dewan Ulama Masjidil Haram. Halaqah beliau mendapat sambutan hangat terutama dari kalangan masyarakat Asia Tenggara dan Indonesia. Di samping itu setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan dan mengijazahkan salah satu kitab dari Kutubus Sittah. Hal ini berlangsung selama 15 tahun. Dan pada tahun 1362 Hijriah atau 1943 Masehi, Syekh Yasin Al-Fadani yang berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Lil Banat yang merupakan lembaga khusus perempuan yang pertama kali didirikan di Arab Saudi. Setiap ada kesempatan, beliau juga mengadakan perjalanan ilmiah bersama para santri dan ulama untuk mempraktekkan ilmu yang telah beliau ajarkan antara lain ilmu falak. Perjalanan beliau juga dipergunakan untuk memburu sanad, silsilah periwayatan hadis, dan ijazah ilmu atau kitab, sehingga beliau digelari Al-Musnid ad-Dunya atau pemilik sanad terbanyak di dunia. Gelar itu diberikan kepada beliau karena beliau dipandang sebagai orang yang paling banyak memiliki sanad bukan hanya di Mekah dan Timur Tengah, tapi juga di dunia. Syekh Yasin Al-Fadani tampil sebagai sosok ulama yang mampu mencetak murid-murid yang sangat mencintai ilmu. Di antara murid beliau adalah Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Maki, Syekh Muhammad Muhtaruddin Al-Falimbani, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Habib Umar bin Muhammad Hafidz, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Sahal Mahfudz, Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Haji Thohir Rohili, Said Abdullah Shiddiq Al-Gumari, Kiai Haji Ahmad Muthohar, Kiai Haji Syafi'i Hadzami, Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Kiai Haji Muhammad Toha Alawi Al-Hafidz, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, dan masih banyak yang belum disebutkan. Di antara para murid Syekh Yasin Al-Fadani banyak yang mendirikan pondok pesantren dan menjadi pengasuh di berbagai pesantren. Berikut ini jejaring murid Syekh Yasin Al-Fadani yang mendirikan atau menjadi pengasuh pondok pesantren adalah sebagai berikut. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, pendiri pesantren Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman. Kiai Haji Maimun Zubair, pendiri pesantren Al-Anwar Rembang. Kiai Haji Muhammad Toha Alawi Al-Hafidz, pendiri pesantren At-Thohiriyah Banyumas. Kiai Haji Muhammad Fakih Imam Sarang, pengasuh pesantren MIS Sarang. Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi, pengasuh pesantren Fadlul Wahid Grobogan. Kiai Haji Mahfudz Amin, pendiri pesantren Ibnul Amin Hulu Kalimantan Selatan. Kiai Haji Sahal Mahfudz, pengasuh pesantren Maslakul Hudapati. Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, pengasuh pesantren Lirboyo Kediri. Jumlah karya Syekh Yasin Al-Fadani mencapai lebih dari 97 kitab, di antaranya 9 kitab tentang ilmu hadis, 25 kitab tentang ilmu dan usul fikih, 36 buku tentang ilmu falak, dan sisanya tentang ilmu-ilmu yang lain. Banyak karyanya tersebar dan menjadi rujukan di lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, majelis ilmu, baik itu di Mekah, Timur Tengah, maupun di Asia Tenggara. Susunan bahasa yang tinggi dan sistematis serta isinya yang padat menjadikan karya Syekh Yasin Al-Fadani banyak digunakan oleh para ulama dan pelajar sebagai sumber referensi. Beberapa kitab yang dikarang Syekh Yasin Al-Fadani adalah Risalah fi al-Mantiq,
Fathul Alam Syarah Bulughul Maram, Bulghah Al-Mustaq Syarah Al-Lumaq Abi Ishaq, dan masih banyak yang belum disebutkan. Banyak hal yang sangat perlu diteladani dari sosok Syekh Yasin Al-Fadani, di antaranya adalah kesederhanaannya. Walaupun beliau seorang ulama besar, namun beliau tidak segan-segan untuk keluar masuk pasar memikul dan menenteng sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan jika musim haji tiba, Syekh Yasin Al-Fadani mengundang ulama dunia dan pelajar untuk berkunjung ke rumahnya untuk berdiskusi, dan tak sedikit dari para ulama yang meminta ijazah sanad hadis dari Syekh Yasin Al-Fadani. Namun biarpun lewat dari musim haji, rumah Syekh Yasin Al-Fadani pun selalu ramai dikunjungi para ulama dan pelajar. Mengenai kesehari-harian Syekh Yasin Al-Fadani, ada salah seorang kiai, yaitu Kiai Haji Husnuduat Soekarnawadi mengatakan, Syekh Yasin orangnya santai, sederhana, tidak menampakkan diri, sering muncul menggunakan kaos biasa, sarung, dan sering nongkrong di gahwaji untuk misah atau menghisap rokok Arab. Tak seorang pun yang berani mencela beliau, karena kekayaan ilmu yang beliau miliki. Syekh Yasin Al-Fadani juga sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke berbagai negara terutama di Indonesia. Tak sedikit dari para ulama yang bertemu Syekh Yasin Al-Fadani ingin dianggap murid oleh beliau dan minta ijazah sanad hadis. Dan kejadian yang menarik adalah sewaktu Syekh Yasin Al-Fadani berkunjung ke Indonesia, banyak dari para ulama dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong menemui Syekh Yasin Al-Fadani untuk dianggap murid. Salah satunya adalah Kiai Haji Syafi'i Hadzami. Kiai Haji Syafi'i Hadzami datang menemui Syekh Yasin Al-Fadani untuk diangkat sebagai murid. Namun Syekh Yasin Al-Fadani menolaknya, bukan karena tidak suka tapi karena dirinya lah yang pantas menjadi murid Kiai Haji Syafi'i Hadzami. Begitulah sosok Syekh Yasin Al-Fadani yang sangat menghargai para ahli ilmu. Syekh Yasin Al-Fadani juga seringkali mengenalkan ulama Nusantara di kancah dunia. Meskipun lahir dan tumbuh di Mekah, Syekh Yasin Al-Fadani juga sering mengunjungi Indonesia. Darah nasionalisme yang mengalir dalam jiwanya memperlihatkan kecintaannya kepada Nusantara. Salah satu jasa besarnya ialah memperkenalkan tokoh-tokoh ulama Nusantara ke dunia. Melalui pengaruh beliau, perawi-perawi Arab dan bukan Melayu mengenal istilah kiai, yang merupakan istilah Jawa bermakna syekh, ustadz, atau orang alim. Juga nama-nama daerah, serta tokoh-tokoh ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdus Somad Al-Falibani, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan masih banyak lagi. 21 Juli 1990, Syekh Yasin Al-Fadani dipanggil menghadap Allah. Seluruh dunia merasa kehilangan sosok ulama hadis yang mumpuni dan menjadi sumber rujukan ilmu ini. Syekh Yasin Al-Fadani dimakamkan di pemakaman Makla Mekah. Haul Syekh Yasin Al-Fadani diadakan pada bulan Muharram di Zawiyah Ar-Raudoh Jalan Tebet Barat 8 nomor 50, Jakarta Selatan. Dengan berdoa kepada Allah dengan melalui wasilah Syekh Yasin Al-Fadani maka insya Allah akan 1. Dimudahkan mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. 2. Dimudahkan mendapatkan keturunan yang cerdas, soleh, dan ahli agama. 3. Dimudahkan dalam mencari derajat. Begitulah sahabat Laduni, kisah perjalanan sejarah mengenai Syekh Yasin Al-Fadani, salah satu ulama Nusantara yang terkenal di dunia internasional. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.